Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, Megatrust adalah bencana gempa bumi terbesar di dunia yang pada saat ini sedang hangat menjadi perbincangan publik. Pasalnya, gempa bumi ini diprediksi akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Megatrust terjadi karena zona subduksi, yakni area pertemuan dua lempeng memiliki massa jenis yang berbeda. Perbedaan ini membuat lempeng benua dan samudera saling bertumbukan pada kedalaman kurang dari 50 km. Zona ini berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dengan magnitudo lebih dari 8 hingga mencapai 9. Selain itu, hal ini dapat memicu terjadinya tsunami besar. Berdasarkan peta Indonesia yang didapat dari Badan Geologi, terdapat sekitar 13 zona gempa megatrust di Indonesia yang tersebar dari sisi barat hingga timur. Sebaran zona megatrust ini terbanyak berada di wilayah pesisir Samudra Hindia, mulai dari barat Provinsi Aceh hingga selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 10 titik dengan potensi gempa hingga di atas 8 magnitudo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan bahwa gempa megatrust yang terjadi di Nankai, Jepang pada 8 Agustus 2024 bisa juga berpotensi terjadi di Indonesia. Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Indonesia menyinggung kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust yang terjadi di Nankai, yang saat ini sedang dirasakan dan dialami juga oleh ilmuwan Indonesia. Lantas, bagaimanakah dampak serta risiko yang harus dihadapi di negara Indonesia? Zona subduksi gempa megatrust berada di sekitar Samudra Pasifik yang memiliki area berbentuk tapal kuda. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit melakukan pengamatan secara detail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodesi. Gempa megatrust ini setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima, kata Raul Perez Lopez, ahli geologi gempa dari Spanyol. Pelepasan energi yang sangat besar ini dapat menimbulkan dampak bencana bagi wilayah sekitarnya dan menimbulkan potensi kerusakan yang sangat besar akibat peristiwa seismik tersebut. Megatrust berpotensi menimbulkan tsunami dahsyat akibat pergerakan vertikal besar dasar laut yang terjadi saat gempa bumi. Peta gempa megatrust di Indonesia. Terdapat 3 zona megatrust di Indonesia yang termasuk dalam zona subduksi aktif, yaitu subduksi Sunda yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Lalu ada subduksi Banda, subduksi lempeng laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Selain itu, juga terdapat 3 segmentasi megatrust di Samudra Hindia Selatan Jawa. Segmentasi megatrust tersebut yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, segmen Jawa Barat, dan segmen Banten, Selat Sunda. Ketiga segmen megatrust ini memiliki magnitudo tertarget 8,7, yang artinya zona megatrust menyimpan potensi gempa yang sangat besar. Dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia, tahun 2017 disebutkan bahwa segmen megatrust di Mentawai Suberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali gempa terjadi lebih dari ratusan tahun lalu. Megatrust Selat Sunda ini sepanjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran slip rate 4 cm per tahun. Megatrust Selat Sunda tercatat pernah pecah pada tahun 1699 dan 1780
dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Sementara itu, megatrust Mentawai Siberut yang mempunyai panjang 200 km dan lebar 200 km serta slip rate 4 cm per tahun, pernah gempa magnitudo 8,7 pada tahun 1797 dan magnitudo 8,9 pada tahun 1833. Dalam Islam, sebenarnya gempa bumi dan fenomena alam dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diyakinkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaannya, serta mengambil pelajaran dari setiap peristiwa alam sebagai tanda kebesaran penciptaan Allah. Selain itu, kejadian alam tersebut juga dijadikan sebagai pengingat akan keterbatasan dan ketergantungan manusia terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu bersyukur, bertobat, dan memperbaiki diri dalam menghadapi segala cobaan serta ujian kehidupan, termasuk terjadinya gempa bumi megatrust ini. Di sisi lain, dalam buku kitab Induk Doa Zikir, terlengkap karya Nasrullah dan tim Syahih, Nabi Musa alaihi wasallam pernah memanjatkan doa ketika kaumnya tertimpa gempa bumi. Doa Nabi Musa ketika gempa bumi ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Araf, ayat 155-156. Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami, penyembahan terhadap patung anak sapi? Hal itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu, dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami. Maka, ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini, dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Apakah gempa megatrust ini akan terjadi di Indonesia? Wallahu alam bisawaf. Itulah beberapa informasi terkait dengan peristiwa terjadinya gempa bumi megatrust yang mengancam negara Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan selalu mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.